Polisi mengungkap fakta baru mengenai pembunuhan bos kerajinan Tumang Boyolali yang ternyata dibelatar belakangi oleh hubungan sesama jenis. Korban Bayu Handono tewas setelah berhubungan badan dengan pelaku pria berinisial IR di rumahnya di Kampung Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali pada Jumat 3 Mei 2024 malam. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkapkan pelaku tidak lain adalah teman kencan korban yang dikenal dengan nama Irwan atau Ibra. Beberapa kali korban kencan dengan tersangka melalui aplikasi kencan micet. Korban pertama kali memesan layanan plus-plus dari pelaku sejak Januari lalu. Korban pun kembali menghubungi tersangka untuk datang ke rumahnya. Namun tersangka minta dijemput oleh korban dan mereka sampai di rumah pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Tersangka diketahui telah menyembunyikan celurit yang dibawa dari rumah. Celurit tersebut disembunyikan di belakang bak plastik tampungan air. Keduanya lalu sempat berhubungan badan hingga 2 kali. Usai berhubungan, tersangka minta bayaran lebih, yaitu Rp500.000. Biasanya warga Sumber Lawang Kabupaten Sragen ini hanya dibayar Rp200.000. Permintaan itu pun langsung ditolak oleh korban. Pelaku yang sudah sejak awal menyiapkan rencana pembunuhan tersebut langsung menyabetkan celurit yang dibawa dari rumah. Pelaku membacok korban sebanyak 5 kali. Tak cukup di situ, pelaku juga memukul kepala korban 10 kali hingga korban tewas di tempat. Aksi kabur pembunuh bos kerajinan tembaga Tumang Boyolali itu berakhir di Solo. Pelaku IR telah diamankan polisi di area parkir Terminal Tirtonadi Solo pada Sabtu 4 Mei. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Partinongan Silalahi mengatakan penangkapan tersangka dilakukan saat ia hendak melarikan diri. Isu Prabowo Gibran akan menambah jumlah kementerian menjadi 40 menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden atau Wapres ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK. Menurutnya, penambahan kementerian menjadi 40 menunjukkan bahwa kabinet yang dibentuk mengedepankan politis. Hal itu disampaikan JK saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jakarta Pusat pada Selasa 7 Mei 2024. Ia menyebut seandainya Prabowo benar-benar menambah jumlah kementerian, maka harus diubah dulu UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Saat ini jumlah kementerian di Kabinet Indonesia Maju ada 34. Menurut JK, jumlah tersebut sebenarnya sudah ideal. Mantan wakil presiden itu lantas mengingatkan bahwa orang-orang yang mengisi kabinet haruslah orang profesional di bidangnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai wajar jika jumlah kementerian ditambah. Pasalnya, Indonesia merupakan negara besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak. Menurut Habibur Rahman, semakin banyak jumlah kementerian justru semakin baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih. 5 militan Palestina murka dengan serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Rafah sejak Senin 6 Mei 2024 malam. Oleh karena itu, para pejuang perlawanan Palestina memilih untuk bersatu. Mereka menghujani berbagai wilayah di Israel dengan serangan roket besar-besaran. Dilansir dari Al-Mayadin, pada Rabu 8 Mei, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Palestina. 5 militan Palestina bersatu saat IDF melakukan invasi ke Rafah yang dihuni lebih dari 1 juta pengungsi Palestina. Kelima militan Palestina itu diantaranya Brigade Al-Quds, Brigade Martir Al-Qalsa, Brigade Al-Qassam Sayap Militer Hamas, Brigade Perlawanan Nasional Demokratik untuk Pembebasan Palestina, serta Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Dalam operasi tersebut,
Brigade Al-Quds menyerang pemukiman dan situs militer IDF menggunakan roket. Sementara, Brigade Al-Aqsa menargetkan tentara Zionis dan kendaraan militer di lingkungan Al-Shoka dengan roket 107 mm dan mortir 120 mm. Lalu Brigade Al-Qassam menghujani roket Rajum 114 mm ke kumpulan tentara Israel di Timur Rafah dan di Karem Abu Salem. Kemudian, Brigade Perlawanan Nasional Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina menembakkan beberapa roket ke arah pasukan pendudukan Israel, terutama yang melancarkan serangan ke arah penyeberangan perbatasan Rafah. Sedangkan Brigade Martir Abu Ali Mustafa menembakkan rentetan besar mortir kaliber berat ke pasukan pendudukan Israel yang ditempatkan di poros Netzarim. Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi resmi menerima SK sebagai PLT Bupati Sidoarjo dari PJ Sekda Prof Jatim, Bobi Sumiarsono di kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Surabaya pada Rabu 8 Mei 2024. Penyerahan SK penunjukan PLT Bupati Sidoarjo pada Subandi dilakukan pasca KPK menetapkan tersangka dan menahan Bupati nonaktif Ahmad Mudlor Ali sehari sebelumnya. Mudlor diduga terlibat tindak pidana korupsi atas kasus pemotongan insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Pemkab Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah. Bobi mengatakan turut prihatin dengan kejadian yang terjadi di Sidoarjo. Pihaknya menegaskan sesuai prosedur untuk menghindari kekosongan pemerintah, maka Pemprov Jatim melalui PJ Gubernur Jatim memberikan penugasan kepada Wakil Bupati Sidoarjo selaku PLT Bupati Sidoarjo. Ia mengatakan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 Ayat 3 dan Pasal 66 Ayat 1 tentang pemerintah daerah. Bobi menjelaskan, tugas yang paling penting adalah menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, khususnya agar pelayanan publik tetap berjalan dengan semestinya. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa jabatan PLT Bupati Sidoarjo ini akan berlangsung hingga pelantikan Bupati terpilih hasil dari Pilkada serentak. Sementara itu, Subandi dalam wawancaranya usai menerima SK mengatakan ia siap untuk menjalankan tugas. Subandi menyampaikan akan menjalankan amanah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai PLT Bupati. Ia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku dan menyerahkan semua proses pada yang berwenang. Layanan untuk jemaah haji lansia dan disabilitas terus ditingkatkan. Musim haji tahun 2024 ini ada layanan bus yang ramah lansia dan disabilitas. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan sudah melihat langsung dan mengecek bus ramah lansia dan disabilitas tersebut dalam kunjungannya ke Mekah pada Selasa 7 Mei 2024. Di Terminal Ship Amir, Menak Yakut menyempatkan diri mengecek kesiapan bus sholawat dan bus antar kota. Untuk bus sholawat, pihak syarika atau perusahaan telah menyiapkan bus yang ramah lansia dan disabilitas. Untuk memudahkan jemaah naik, dek bus ini juga bisa diturunkan. Pintu bus juga dilengkapi dek yang bisa dilewati kursi roda. Menak Yakut mengungkapkan bus sholawat dan lansia yang disediakan sekitar 20 bus. Bus sholawat produksi tertua adalah tahun 2019. Banyak juga yang diproduksi pada 2022 dan 2023. Tipenya ada dua, yaitu City Bus dan bus ramah disabilitas atau lansia. Untuk City Bus, kapasitas mencapai 70 jemaah yang duduk dan berdiri. Sedangkan bus disabilitas dan lansia ada 18 kursi yang tersedia. Pada bagian tengah bus, ada ruang untuk meletakkan kursi roda jemaah haji. Setiap bus dilengkapi dengan pendingin udara, pemecah kaca, P3K, APAR, GPS, ban cadangan, tombol pintu darurat, dan banyak lainnya. Bus sholawat akan melayani jemaah dari hotel ke Masjidil Haram selama 24 jam. Ada 22 rute yang disiapkan untuk antar jemput jemaah yang tinggal di 5 wilayah, yaitu Syisyah, Raudah, Misfala, Jarwal, dan Rey Baksi. Untuk bus antar kota paling tua diproduksi pada 2019.
Banyak juga yang produksi 2023 dan 2024. Bus yang digunakan adalah tipe couch dengan kapasitas rata-rata 47 kursi. Meski demikian, masing-masing bus akan diisi maksimal 42 jemaah. Bus antar kota akan melayani rute Bandara Madinah ke Hotel Madinah dan sebaliknya, Hotel Madinah ke Hotel Mekah dan sebaliknya, serta Bandara Jeddah ke Hotel di Makkah dan sebaliknya. Menak Yakut menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan 76 halte. Di setiap halte akan ada petugas transportasi yang berjaga 24 jam penuh secara bergantian. Dan Tribunnews, berikut kita simak bersama wawancara dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Saya bersama Pak Komjen dan rombongan melakukan kunjungan ini untuk 3 hari ke depan untuk mengecek persiapan layanan haji Indonesia. Hari ini tadi kita sudah lihat beberapa hotel dan sekarang kita melihat kesiapan beberapa bis yang disiapkan untuk jamaah, baik untuk bis sholawat maupun bis antar kota dari Mekah ke Jeddah. Ini saya kira meskipun saya lihat ada kemajuan yang lebih baik dibanding tahun lalu, ada beberapa perbaikan, namun saya juga punya beberapa catatan yang saya kira masih cukup waktu untuk memperbaikinya. Dan besok kita akan coba lihat bagaimana kesiapan layanan catering untuk jamaah ya Pak Bowo, catering terus sama ya, lalu sama ngecek beberapa hotel kembali. Namun overall sih semuanya oke dan mudah-mudahan di waktunya nanti benar-benar siap memberikan layanan yang terbaik pada jamaah. Saya kira itu. Petugas kantor imigrasi Kanim kelas 2 non tempat pemeriksaan imigrasi TP Blitar masih menahan 2 WNA asal Pakistan yang meminta donasi kepada warga dengan cara memaksa. Petugas imigrasi masih menyelidiki kasus itu untuk menerapkan pasal keimigrasian kepada kedua WNA asal Pakistan tersebut. 2 WNA Pakistan yang diamankan petugas imigrasi Blitar yaitu MI 45 tahun dan MA 40 tahun. Keduanya diamankan petugas imigrasi di wilayah Kanigoro, Kabupaten Blitar pada Kamis 2 Mei 2024. Kepala Kanim kelas 2 non-TPI Blitar, Arif Yudhistira mengatakan, 2 WNA asal Pakistan itu diamankan karena meminta donasi kepada warga atas nama negara Palestina. Arif mengatakan keduanya masuk di Indonesia menggunakan paspor Pakistan dengan visa kunjungan dari Malaysia dan mendarat di Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo pada 31 Januari 2024. Setelah mendarat di Bandara Juanda, mereka melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung dan Palembang untuk melancarkan aksinya. Arif menyampaikan, kedua pelaku sempat memperpanjang izin tinggal di Jakarta Timur. Perpanjangan izin tersebut terbit hingga 28 Mei 2024. MI dan MA sempat diketahui meminta-minta donasi di wilayah Kabupaten Tulungagung. Mereka meminta donasi untuk Palestina kepada warga dan takmir masjid, namun mematok nominal sejumlah Rp500.000. Awalnya, MI dan MA berada di Tulungagung, kemudian beralih ke Blitar, lalu akhirnya diamankan di Kanigoro, Kabupaten Blitar. Berbeda saat di Palembang, kedua WNA tersebut mendekati Basnas dan berhasil mendapatkan sejumlah uang. Diketahui, 1 dari 2 WNA Pakistan fasih berbahasa Melayu. Menurut Arif, selama di Indonesia, kedua WNA Pakistan itu berhasil mengumpulkan uang donasi sekitar Rp263 juta. Sebagian uang donasi sudah ditransfer ke rekening di Pakistan sebanyak 5 kali dengan nominal sekali transfer sebanyak Rp10 juta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.